Kalau begitu masalah ini belum selesai, Kiai. Tunggu surat saya berikutnya. Kiai Haji Ali Badri kemudian menulis surat kedua, diawali dengan meminta maaf atas bahasa yang kasar dalam surat pertama. Kata-kata beliau lucu juga. Kiai Ali Badri melihat masalah di internal keluarga Wali Songo itu lebih serius daripada sekedar dimusuhi oleh Ba'alawi. Beliau siap bertahan walaupun banyak orang luar memusuhi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pemirsa dan segenap subscriber sekalian, dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita akan lanjutkan tulisan Kiai Haji Ali Badri, dan kita akan lanjutkan part ke-6, lanjutan dari part ke-5, di mana di part ke-5 itu menceritakan tentang intrik bagaimana Kiai Haji Ali Badri ini dikeroyok oleh oknum Ba'alawi dan juga oknum habaib di pertemuan di Jepara. Mungkin teman-teman yang mengikuti video saya di part ke-5 pasti akan tahu jalan ceritanya. Untuk itu kali ini kita akan lanjutkan ke part ke-6. Tak lama sejak pulang dari Jepara itu, Kiai Haji Ali Badri langsung mengirim surat pada Robito Alawiyah, dan dengan bahasa yang penuh amarah beliau meluapkan semua kekecewaan dan kemarahannya pada Robito Alawiyah. Surat itu diberikan tembusan kepada semua cabang Robito Alawiyah dan cabang lembaga X se-Indonesia. Berikut diantaranya poin-poin dalam surat setebal 16 itu. 1. Beliau kecewa karena sudah capek-capek dari Cirebon ke Malang untuk dipertemukan dengan perwakilan Robito Alawiyah, tapi hasilnya pertemuan tidak diumumkan ke para habaib, sehingga banyak habaib yang tidak tahu hasil pertemuan itu dan masih mempermasalahkan bahkan mencaci maki Kiai Haji Ali Badri. 2. Menegur Robito Alawiyah yang melakukan pembiaran terhadap banyak anggotanya yang melakukan dosa qadhaf, dalam kurung mendustakan nasab keturunan Wali Songo. 3. Menegaskan bahwa keluarga Wali Songo hanya mau bersilaturahim dengan Ba'alawi untuk mengamalkan perintah agama, bukan meminta pengakuan dari Robito Alawiyah. Bahkan Robito Alawiyah sama sekali tidak punya kompetensi untuk mengesahkan nasab keluarga Wali Songo. Karena itu Robito Alawiyah dan anggotanya baru datang jauh setelah Wali Songo datang ke negeri ini, sehingga mereka tidak memiliki data, dan data itu justru dipegang oleh keluarga Wali Songo. 4. Menantang Robito Alawiyah untuk debat terbuka dalam 3 bab, yaitu keabsahan nasab keturunan Wali Songo, masalah garis perempuan, dan masalah kafaah. Kiai Haji Ali Badri berjanji bahwa beliau hanya sendirian saja di dalam debat terbuka itu. Robito Alawiyah boleh menunjuk beberapa orang pun untuk menghadapi beliau. Yang penting disaksikan banyak orang dan direkam dengan video. Beliau juga berjanji kalau beliau kalah dalam 1 bab saja, maka beliau akan membubarkan lembaga yang beliau dirikan. Surat Kiai Haji Ali Badri itu ditanggapi sangat serius oleh Robito Alawiyah. Mungkin karena Kiai Haji Ali Badri itu orang Pasuruan yang sedang tinggal di Cirebon. Robito Alawiyah pun menyerahkan masalah ini pada habaib Jawa Timur. Berkumpullah habaib di pesantren Dalwa Pasuruan untuk membahas surat Kiai Haji Ali Badri. Lembaga X pun hadir dalam pertemuan itu, diwakili oleh salah satu sesepuh dan penasehat pengurus pusat lembaga X, yaitu Kiai Haji Abdul Muiz Tirmidzi Bondowoso. Pertemuan itu menghasilkan suatu jawaban singkat yang kemudian disampaikan kepada Kiai Haji Ali Badri oleh Kiai Haji Abdul Muiz. Jawaban itu berbunyi, sampaikan kepada Ali Badri, nahnu la nusaddiq wa la nukadzib. Kami tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan. Maksudnya mengenai nasab Kiai Haji Ali Badri dan nasab keturunan Wali Songo yang lain. Mendengar jawaban itu, Kiai Haji Ali Badri berkata pada Kiai Haji Abdul Muiz, kalau begitu masalah ini belum selesai, Kiai. Tunggu surat saya berikutnya.
Kiai Haji Ali Badri kemudian menulis surat kedua, diawali dengan meminta maaf atas bahasa yang kasar dalam surat pertama. Kata-kata beliau lucu juga, yaitu ketika beliau menulis, maafkan saya yang telah berkata kasar dalam surat sebelumnya, tapi maklumlah karena kalian juga yang membuat saya marah dan berkata kasar. Singkatnya, di antara poin-poin surat itu, ini adalah meminta maaf atas bahasa yang kasar dalam surat pertama. Ya, 2. Tidak mencabut isi surat itu. Semua yang beliau sampaikan memang harus sampai pada Rabithah Alawiyah dan semua habaib. 3. Tidak mencabut juga tantangan untuk debat terbuka. Beliau tetap mau debat terbuka. 4. Menulis artikel tentang qadhaf nasab yang intinya semua ulama madhab sepakat bahwa mendustakan nasab orang masuk kategori qadhaf. Hukumannya sama dengan qadhaf zina. Yang mendustakan nasab orang dialah yang harus memberikan bukti. Kalau tidak, maka dia dihukum cambuk 80 kali seperti hukuman qadhaf zina. 5. Meminta habaib untuk serius belajar fikih supaya tidak melewatkan bab qadhaf ini. Karena gara-gara kebanyakan mereka tidak mengerti bab ini, kemudian banyak habaib yang melakukan dosa besar qadhaf nasab. Nah, surat kedua ini membuat habaib harus berkumpul lagi. Mereka pun berkumpul di kediaman Habib Taufik Assegaf. Kemudian kembali Kiai Haji Abdul Muiz datang mewakili lembaga Ek. Pertemuan itu menghasilkan jawaban yang kemudian disampaikan oleh Kiai Abdul Muiz kepada Kiai Haji Ali Badri, yaitu Rabithah Alawiyah dan Rabithah Azmatkan silakan jalan masing-masing dan tidak saling mengusik. Itu inti dari yang disampaikan oleh Kiai Abdul Muiz kepada Kiai Haji Ali Badri. Intinya Rabithah Alawiyah menghindari tantangan Kiai Haji Ali Badri untuk debat terbuka. Padahal kalau mereka merasa benar dan yakin akan menang, tantangan itu adalah kesempatan mereka untuk membubarkan Majelis Dzurriyyah Wali Songo. Karena Kiai Haji Ali Badri telah berjanji bahwa kalau kalah maka beliau akan bubarkan Majelis Dzurriyyah Wali Songo. Namun seperti halnya kesepakatan yang terjadi di Malang, kesepakatan di kediaman Habib Taufik Assegaf Pasuruan juga tidak diumumkan oleh Rabithah Alawiyah. Upaya yang melelahkan itu menjadi percuma karena hampir semua Ba'lawi dan muhibbinnya tidak tahu hasil pertemuan itu. Mereka pun terus salah faham dan bahkan tidak sedikit yang mencaci maki Kiai Haji Ali Badri dan keturunan Wali Songo yang lain. Sementara itu, oknum Ba'lawi juga memanfaatkan lembaga Ek untuk menjatuhkan nama baik Kiai Haji Ali Badri. Mereka mendesak lembaga Ek untuk mengeluarkan Kiai Haji Ali Badri dari keanggotaan. Ketua dan sebagian pengurus lembaga Ek yang dari awal ada hubungan baik dengan Kiai Haji Ali Badri menjadi serba salah. Di satu sisi mereka tidak bisa bersikap tegas pada habaib, di sisi lain mereka kasihan pada Kiai Haji Ali Badri, sehingga diputuskanlah hal yang paling ringan untuk Kiai Haji Ali Badri, yaitu skorsing selama 5 tahun. Sebelum skorsing itu dikirimkan, pengurus lembaga Ek menghubungi Kiai Haji Ali Badri dan meminta beliau untuk bersabar demi kebaikan lembaga Ek. Tentu pembaca faham kalau memang Kiai Haji Ali Badri salah di mata lembaga Ek, niscaya lembaga Ek akan bersikap tegas dan mengeluarkan Kiai Haji Ali Badri dari keanggotaan, bukan sekedar memberi skorsing 5 tahun. Andai Kiai Haji Ali Badri bersalah dengan serius seperti yang dituduhkan habaib, niscaya guru beliau yang Makkah juga akan memberikan pernyataan menyalahkan Kiai Haji Ali Badri. Hal aneh ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam keputusan lembaga Ek. Kiai Haji Ali Badri dijatuhi hukuman skorsing tanpa sidang sama sekali. Namun kita bisa memaklumi lembaga Ek tidak bisa disalahkan juga. Kita tahu seberapa kuatnya pengaruh Ba'lawi di Indonesia. Konspirasi mereka untuk menjatuhkan nama baik Kiai Haji Ali Badri tak mungkin dapat dihalangi oleh siapapun saat itu, termasuk oleh lembaga Ek. Sejak saat itu, mereka menyebarkan isu bahwa Kiai Haji Ali Badri dikeluarkan dari lembaga alumni karena melakukan kesalahan dengan membuat Majelis Dzurriyyah Wali Songo.
Semula Kiai Haji Ali Badri akan menuntut sidang resmi dengan lembaga itu untuk berhadapan dengan Ba'alawi sesama alumni yang telah mempersekusi beliau. Namun demi tidak menyulitkan pengurus lembaga Ek yang membawa nama baik guru beliau di Makkah, Kiai Haji Ali Badri bersedia mengalah, termasuk ketika diminta untuk menandatangani surat permintaan maaf kepada habaib. Bersamaan dengan itu, keluarga Wali Songo sendiri yang telah bergabung dengan Majelis Dzurriyyah Wali Songo mulai banyak yang bikin ulah. Banyak yang bergabung hanya untuk mendapatkan pengakuan nasab supaya bisa mengaku habaib. Kiai Haji Ali Badri mulai kewalahan untuk mensosialisasikan bahwa tujuan membuat lembaga ini bukan untuk menjadi habib, tapi agar keluarga besar ini menjadi malu kalau tidak berjuang seperti leluhur. Kemudian ada pihak yang sengaja menjatuhkan Kiai Haji Ali Badri di mata sesama keturunan Wali Songo. Ada pihak yang mengadu domba sesama keluarga Wali Songo, sehingga sebagian mereka mulai percaya dan menjelek-jelekkan beliau. Ada juga beberapa orang yang kecewa karena Kiai Haji Ali Badri tidak mengesahkan nasabnya. Di antaranya ada yang jauh-jauh datang dari luar Jawa dan keluar biaya banyak untuk keliling bersama beliau dalam proses penelitian nasabnya. Beliau tidak bisa mengesahkan nasabnya karena ada mata rantai riwayat yang terputus. Kalau sudah menemui keluarga besar di kampung halaman orang itu dan tidak ada satupun yang tahu nasab lengkap yang diajukan olehnya. Dia mengaku mendapatkan dari seorang kiai, tapi tidak mau diajak bertemu kiai itu dengan suatu alasan. Kiai Ali Badri melihat masalah di internal keluarga Wali Songo itu lebih serius daripada sekedar dimusuhi oleh Ba'alawi. Beliau siap bertahan walaupun banyak orang luar memusuhi beliau. Namun ketika terjadi masalah di kalangan keluarga Wali Songo sendiri, beliau mulai ragu untuk melanjutkan. Beliau pun memvakumkan Majelis Dzurriyyah Wali Songo pada tahun 2011. Padahal beliau telah bertemu dengan bapak ulama Ba'alawi yang di Yaman dan Saudi. Beliau dibawa bertemu mereka olehnya Syekh Muhammad Abu Bakar Badir, seorang penulis sejarah Yaman lulusan Universitas Al-Ahqaf Yaman. Kiai Haji Ali Badri mendapat dukungan penuh dari Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur dan Habib Hamid bin Muhammad Masyhur Al-Haddad Jeddah. Mereka memberi beliau jalan untuk mendapat dukungan dari para ulama ahli nasab Yaman. Kiai Haji Ali Badri juga telah dihubungi sampai 2 kali oleh asisten Habib Masyhur bin Hafid, saudara Habib Umar bin Hafid. Katanya beliau menunggu kedatangan Kiai Haji Ali Badri di Yaman untuk membicarakan masalah azmatkan di Indonesia. Namun Kiai Haji Ali Badri malah ragu untuk melanjutkan. Beliau khawatir kalau nasab keluarga azmatkan disalahkan oleh Habib Yaman justru akan berdampak negatif pada keluarga Wali Songo. Beliau tidak mau keluarga Wali Songo ikut-ikutan menjadi sombong karena sudah menjadi Habib. Kiai Haji Ali Badri melewatkan kesempatan itu hingga ketiga Habib tadi meninggal dunia, yakni Habib Hamid bin Muhammad Masyhur Al-Haddad, Habib Masyhur bin Hafid bin Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur. Singkatnya, Kiai Haji Ali Badri kemudian tidak aktif lagi di dunia pernasaban. Keluarga Wali Songo entah untuk selamanya atau menunggu waktu yang tepat. Beliau kembali pada kegiatan dakwah seperti sebelumnya. Ini sampai di sini tulisan yang mengisahkan tentang Kiai Ali Badri. Nah, kemudian kita akan lanjut lembaga-lembaga keluarga Wali Songo pasca vakumnya Majelis Dzurriyyah Wali Songo. Namun kita akan ketemu di video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.